Jadi di Liberty sablon ini banyak sekali macam-macamnya yang bisa dikerjakan dari Liberty sablon itu sendiri. Everyone, nah aku bakal nunjukin sama kalian salah satu proses dalam dunia persablonan. Kita langsung tanya aja sama Mas Sugi. Mas Sugi, ini Ya, nama prosesnya apa, Mas? lagi gesut Gesut ini, ya? ya ini yang dinamakan sablon manual, Mas. Oke, ini yang dinamakan sablon manual dan Ya, prosesnya ini ya, proses gesut. gesutnya ya. Proses gesut itu apa, Mas? Proses gesut memindah gambar dari screen ke kaos, Mas. Oh, jadi proses gesut itu memindah desain atau Ya, gambar ke kaos. ke kaos gitu. Oke. Oke, everyone, inilah proses gesut yang udah dijelasin sama Mas Sugi tadi. Artinya proses gesut itu memindah desain Ya, atau gambar ke kaos. ya. Inilah prosesnya, everyone. Bawah. Itu kenapa harus di hair dryer, Mas? Biar cepat kering, Mas. Oh, biar cepat kering. Proses gesut ini berapa kali biasanya, Mas? 3 kali, Mas. 3 kali ya? Ya. Dipastikan udah ini ya, simetris ya, pas ya. Sudah presisi, Mas. Presisi Ini ya? dibantu catok ini, Mas. Oh. Ini kalau kena gini nih bisa hilang, Mas. Oh, bisa. Jadi untuk pertama itu warna dasar, Mas. Oh, ini warna dasar. Ya, pertama warna dasar. Oke. Jadi untuk warna dasar sendiri tuh 3 kali proses. Ya, Oke. Ini bahannya rubber ya, Mas ya? ini rubber, Mas. Platisor pun sama, Mas, prosesnya seperti ini. Cuman bahannya minyak. Kalau ini air. Air, kalau platisol itu minyak ya? Minyak. Bahannya Kalau prosesnya sama. sama ya. Beres. Jadi everyone, baru saja itu merupakan proses gesut. Sekali lagi aku jelasin ke kalian, everyone. Proses gesut itu adalah pemindahan desain, logo, gambar, atau tulisan ke media atau kaos itu sendiri. Habis proses gesut, di mana proses gesut itu sendiri 3 kali pembesutan, ya Mas ya? Ya, betul. Nah, 3 kali. setelah digesut, itu baru dipres. Nah, dipresnya itu di mesin ini ya Mas ya? Ini mesin ini, Mas. Mesin ini. Ini namanya mesin Press. Untuk apa Mas dipres itu? Dipres itu biar tinta, antara tinta dengan kain itu lebih nyatu, Mas. Lebih kuat itu. Jadi habis digesut bahannya tadi, kaosnya tadi langsung dipres. Fungsinya agar supaya gambar, logo, desain atau tulisan itu benar-benar nyatu sama medianya atau bahannya. Kalau misalnya kaos, ya kaos. Kalau misalnya topi, ya topi. Gitu everyone. Nunggu kering, katanya Mas Sugi. Sambil nunggu kering, kita lanjut untuk explore yang lainnya yang ada di sini. Oke everyone, lanjut. Jadi di Liberty sablon ini banyak sekali macam-macamnya yang bisa dikerjakan dari Liberty sablon itu sendiri. Ini kaos sama dengan yang aku order, cuman ini full
color. Nah, bisa kalian lihat ini full color. Mas, kalau ini sablon manual atau DTF, Mas? Kayak gitu. Manual itu, Mas. Manual ya? Ya, tetap manual, Mas. Manual, ini manual. Ya. Oke, kalau untuk topi sendiri? Itu DTF, Mas. DTF ya? Ya. Oke. Nah, jadi ini prosesnya manual, rubber ya? Rubber. Rubber, jadi bisa full color, everyone. Nah, kalau yang di topi, ini DTF. Jadi DTF itu hasil sablonannya seperti ini, everyone. Keren juga ya? Tuh, gimana everyone? Cakep kan? Jadi buat kalian, kalau misalkan kalian pengen banget nih baju ya seperti kaos, topi, atau mungkin tas, pengen disablon, langsung aja ke Liberty Sablon, everyone. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada proses penggarapan slayer atau bandana. Ini kalau yang slayer atau bandana ini prosesnya apa, Mas? Manual juga gesut, Mas. Manual juga ya, sama ya, gesut ya, karena permintaan pelanggan kebanyakan minta manual, Mas. Minta manual ya. Ya, selain bahannya itu lemah, lentur. Dipakainya juga dingin, Mas. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan proses sablonnya itu manual, bikin bahannya tuh lentur dan saat dipakai itu lebih nyaman atau lebih comfort, everyone. Contohnya bandana ini dan pastinya kaos yang udah aku order di Liberty Sablon. Jadi untuk ini bisa dibuat slayer. Nah, kayak gini everyone. Tuh kan. Nah, jadi bisa dibuat begini kalau slayer, atau bisa juga taruh di sini. Jadi kalau misalnya kalian nge-trip atau kemana-mana, bisa tuh dibuat aksesoris. Nah, bisa kayak gini. Tuh belakangnya, everyone. Gimana? Oke kan, everyone? Lanjut ya. And then, selain ada beberapa part yang udah aku jelasin tadi, di sini juga ada tas. Nah, ini dia, tote bag. Ini juga disablon, everyone. Tuh, sisi belakangnya cuman polos, cuman di bagian depannya aja. Ijen Geopark. Nih, jadi ini biasanya untuk tote bag, misalkan untuk oleh-oleh atau apapun, bisa pakai tote bag yang model kayak gini, everyone. Terus ada yang kecil juga nih, biasanya tempat ini kayak naruh Al-Quran atau kitab suci. Kebetulan di sini adalah surat Yasin. Ini biasanya yang order untuk ini pengajian. Asik ya kalau misalnya dibungkus pakai tote bag kecil kayak gini. Dan di sini juga aku mau nunjukin, ini ada beberapa merchandise juga seperti ini, everyone. Jadi ini modelnya kayak plakat gitu lah. Nah, ini dia, sama yang ini juga, terus yang ini juga. Nah, ini bahannya dari apa nih, Mas? Mana, Mas? Ini. Itu mika akrilik, Mas. Ini bahannya dari mika akrilik. Ini plakat ya, Mas ya? Ya, plakat. Plakat ya. Oke. Nah, sama yang ini juga. Nah, ini bahannya dari mika akrilik, everyone. Keren nih, bisa untuk cindera mata juga. Terus di sini nih uniknya, ini kalau nggak salah ini piston second, jadi dibuat untuk ini penopangnya. Keren juga ya, kreatif juga ya, Mas Sugi. And then, nah ini bahannya beda, plakat tapi bahannya dari kayu. Nah, tinggal nanti dikasih foto, tulisan dan lain sebagainya, dan pastinya masih ada proses finishing, everyone. Ini beda lagi. Jadi plakat, nih, ini kan plakatnya. Bahannya juga dari kayu ya, Mas ya? Kayu dan akrilik, Mas. Kayu dan juga akrilik. Jadi udah ada fotonya. Lalu ini ada ini tempat untuk ngemasnya. Jadi kayak ada box kemasan gitu. Jadi naruhnya kayak gini, everyone. Nah, begitu gini. Lalu dikunci kayak gini. Bisa dijadikan cindera mata atau buah tangan.
Kemudian buat yang udah nerima cindramata atau buat tangan itu sendiri, bisa tuh ditaruh di meja hias. Nah, nanti posisinya tuh kayak gini. Nah, tuh. Lalu yang di sampingnya ini sama, kayak tas kemasan gitu, kayak tote bag, cuman bahannya nih dari karton ya Mas ya? Karton. Dari karton. Nah, ini bisa untuk tempat parfum, sabun. Nah, ini bisa juga tote bag model kayak gini nih biasanya untuk hampers atau bingkisan acara-acara kawinan atau nikahan. Gitu, everyone. Jadi di Liberty Sablon itu juga bisa pesan atau order figura. Bisa dijelasin lagi Mas, ini untuk bahannya dari? Bahan mentahnya itu dari kalsium. Dari kalsium, lem kayu. Lem kayu. Terus medianya yang di belakang itu berupa triplek Mas. Nah, jadi di sisi bagian belakangnya itu triplek, everyone. Ini figuranya cakep sekali, jadi kalian bisa naruh foto kalian tergantung keinginan kalian, mau ukuran berapa, aman pastinya. Nah, ini juga ada meja rias, jadi udah ada kayu yang udah diukir, jadi ini berupa meja rias, bisa nih dipesan ke sini untuk meja rias kalian, bisa taruh di kamar, atau misalkan di kantor, kan butuh, karena kerapian itu merupakan sebagian dari kita menunjukkan karakter diri seseorang. Ini dia kaca riasnya. Kemudian di sini juga ada nih everyone. Ini adalah semacam neon box. Ini ada tulisannya Liberty. Tuh. Jadi ini kalau misalkan malam, kalau nggak salah ada lampunya ya Mas ya? Iya betul. Ini jadi bisa nyala. Jadi kurang lebih sama seperti neon box kayak gitu, everyone. Lanjut. Nah, ini dia ada salah satu customer yang order, balik lagi, ini tas untuk hampers atau bingkisan. Jadi modelnya kayak gini. Ini biasanya untuk acara nikahan, everyone. Ini ada fotonya, foto kedua mempelai atau pengantinnya. Nih kayak gini. Oh ya Mas, kalau seperti ini harganya berapa Mas? Itu 4,5 Mas. 4.500. 4.500. Jadi yang order tinggal minta desainnya seperti apa. Ya, betul. Termasuk kalau misalnya pengen ada foto, ya udah jadinya kayak gini. Ya. 4.500. 4.500. Gimana everyone? Worth it kan? Lalu kalau misalkan figura-figura kayak gini nih, berapa nih Mas? Itu 150. 150 ya. Oke. Itu termasuk kalau misalnya kaca sama kacanya udah? Sama kacanya beda Mas. Kalau misalnya sama kacanya berapa? Sekitar 200. Sekitar 200-an ya. Sesuaikan dengan media ukuran. Kaca. Ya, ukuran. Ya, ukuran juga ya. Iya. Nah, kalau neon box kayak tulisan Liberty kayak gini, itu berapa? 700 Mas. 700.000 ya. 700.000. Oke. Untuk bahannya sendiri ini dari apa Mas? Dari aluminium sama mika akrilik Mas. Oke. Masih dengan bahan yang sama ya, mika Ya. akrilik, dan juga ini untuk covernya dari aluminium ya. Oke. Lalu di situ juga ada beberapa figura, everyone. Lanjut yuk everyone. Aku mau jelasin. Di sini juga ada kaos nih. Nah nih motifnya tuh beda kayak gini. Ntar aku ambil dulu deh. Nah nih. Jadi kalau misalkan kaosnya itu bisa lengan panjang atau lengan pendek, tergantung keinginan kalian. Termasuk model sablonannya. Baik itu gambar, tulisan, atau misalkan kayak motif-motif kayak seperti ini. Dan juga bisa motif seperti batik ya Mas ya, bisa ya. Betul. Nah, ini kayak gini. Lalu di belakangnya tuh juga ada logonya, everyone. Nah, gimana? Cakep kan, everyone? Tuh. Sama nih, yang di belakang juga sama modelnya kayak gini. Tuh, ini ada dua ini ya, dua corak. Jadi yang di sini tuh orange. Reglan ya Mas. Ya, yang di sebelah sininya nih hitam. Terus ada tulisan juga. Nah, ini biasanya dipesan oleh universitas atau kampus. Misalkan ada acara wisuda. Nah,
Nih, modelnya kayak gini. Di sini juga bisa pesan hal semacam ini di Liberty Sablon. Nah, lalu yang ini namanya Lempang. selempang. Tuh, dia bisa kayak gini nih, everyone. Tuh. Nah, modelnya kayak gini nih. Ini ada tulisannya, tergantung acara atau eventnya apa. Tinggal aja dibikin. Mas, kalau bikin kayak gini berapa? Itu model seperti itu kita harga 25, Mas. 25.000. Ya, Satu pieces. ya, satu pieces. Oke, nah jadi yang seperti ini, selempang seperti ini, 25.000 per piecesnya, everyone. Kalau yang model-model kayak gini, Mas, ini berapa? Sama, Mas. Sama semua? Sama 25, terkecuali kita pakai bordir, Mas. Oh. Ini ada bordir juga di sini, Mas. Bukan hanya di sablon, kita bordir juga. Oke. Nah, everyone, kalau yang ini beda. Kalau yang seperti ini dan yang seperti ini itu harganya 25.000 per pieces. Nah, kalau yang ini harganya berapa, Mas? 35, Mas. 35 per pieces. Kok beda sih, Kak Ferry? Jelas beda dong, karena bahannya itu dari kain blue drew. Nih, aku tunjukin sama kalian. Nah, nih blue drew, everyone. Terus di sininya juga bordir. Nah, ini bordir, tulisannya bordir semua. Jadi bukan sablonnya, Mas ya, Bukan, tapi bordir ya. pakai bordir, Mas. Nah, Kak Ferry, tadi waktu dijelasin, waktu ngobrol sama Mas Sugi, itu kan lebih kepada sablon, namanya juga Liberty Sablon. Tapi di sini kok bisa melayani bordir? Pastinya begitu, everyone. Yuk, aku kasih tahu. Kenapa di sini juga melayani bordir? Nah, yuk sini. Ini dia tempat untuk ngebordirnya. Jahit, Mas. Nah, ini sama bordir. tempat jahit dan juga bordir di sini ya, Ya, Mas ya. neci. Nah, ini untuk ngejahit dan ini neci atau ngobras ya, Mas ya? Ya, betul. Oke. Kalau untuk proses ngebordirnya di mana, Mas? Kalau bordir masih di teman kita, Mas. Masih di Oh, teman. oke. Jadi untuk proses ngebordirnya itu sendiri pihak dari Liberty Sablon bekerja sama dengan pihak kedua. Kedua. Betul. Tapi dipastikan aman pesanannya, everyone. Lalu di sini juga ada Vigora sama, everyone. Nah, ini juga ada kaos Gradasi, Mas. gradasi. Putar. Nah, aku ambil dulu. Ini kaos gradasi. Tuh. Kan? Jadi sedikit ngeblok, tapi di sini ada gradasi. Jadi model begini itu sama dengan logonya FD Pictures. Jadi FD Pictures itu ada logonya biru segi 6, terus ada tulisnya FD, terus di bawahnya ada Pictures. Nah, di atasnya ini ada gradasi gini, FD, terus di sininya juga Pictures-nya tuh ada gradasinya. Terjadinya seperti ini, everyone. Oke, everyone. Itu tadi udah aku jelasin ke kalian. Ternyata di Liberty Sablon itu bisa apa aja, mulai dari urusan sablon menyablon, terus habis itu ngebordir, atau pesan merchandise, tote bag, dan lain sebagainya. Pokoknya serba bisa, insya Allah bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik dan pastinya bermanfaat buat kalian, everyone. Mas, Ya. Selain yang udah aku jelasin, kira-kira apa lagi nih yang bisa dipesan atau diorder di Liberty Sablon, Mas? Tadi aku udah topi udah, terus habis itu bandana udah. Payung, Mas. Payung. Payung juga Nah, bisa. mumpung inget nih. Cuman ini masih bahan dasarnya, bahan mentahnya. Jadi ini masih ori payungnya, jadi masih belum ada proses pengerjaan sablonnya, Mas ya. Sudah kalau yang Oh, ini. sudah ya? Oh, sorry. Ya. Ternyata sudah, everyone. Bentar ya. Nah, ini dia tuh. Ini yang order Telkomsel, everyone. Jadi memang Telkomsel itu identik sama warna merah. Ini logonya Telkomsel. Biasanya sih pesan kayak gini nih untuk merchandise ataupun ada event gitu,
everyone. Asik juga, apalagi sekarang musim penghujan, meskipun nggak musim penghujan, musim kemarau, panas, ya biar kulit kita nggak gampang kosong, bisa nih pakai payung. Gimana, everyone? Setuju nggak? Oke, selain payung, Mas, apalagi, Mas? Ya, intinya begini, Mas. Kalau di masalah percetakan, Liberty itu apa yang diminta, mengusahakan, Mas. Ibaratnya mereka itu supaya enak dan mudah. Oke. Jadi apa saja monggo silakan, termasuk papan nama. Oke, papan nama. Papan nama. Papan nama itu biasanya bahannya dari apa, Mas? Papan nama itu untuk perkantoran kan kadang pakai plateser. Ya, oke. Juga pakai kayu. Juga ada yang pakai triplek, macam-macam, Mas. Tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Oke, jadi balik lagi yang udah dijelasin sama Mas Yugi, everyone. Jadi di Liberty Sablon itu semuanya bisa dipesan di sini, apa aja. Insya Allah akan diusahain semaksimal mungkin, gitu ya, Mas? Iya. Mas, kalau kita ngobrolin masalah sablon, sablon itu kan identik kalau misalkan nggak di medianya ya, kita ngomong medianya. Kalau nggak kertas, kain. Kalau misalkan selain kertas, selain plastik, selain kain, sablon tuh bisa media apa aja, Mas? Bisa di kaca. Oh, di kaca bisa? Di kaca, terus di granit. Di granit bisa? Iya. Serius, Mas? Serius. Sorry, pernah bikin yang di granit? Pernah. Itu tantangan awal Liberty. Karena kalau granit itu kan belum tentu ceket catnya, tapi alhamdulillah dengan adanya proses kami coba bisa, Mas. Akhirnya bisa. Bisa. Oke, waktu itu yang order orang mana, Mas, untuk yang granit? Insya Allah Petung, Mas. Sebelah. Oh, desa sebelah. Desa sebelah. Kebutuhannya untuk masjid, Mas. Jadi kami usahakan harus bisa, karena waktu itu memang waktunya sudah mepet, Mas. Oke. Jadi bisa ya di granit ya? Jadi media apapun, insya Allah bisa dikerjakan sama Liberty Sablon, everyone. Ya, tinggal kalian order aja, datang ke sini, ngobrol-ngobrol aja dulu. Kalian tuh pengen bikin apa, terus konsepnya gimana, desainnya tuh seperti apa, langsung aja diobrolin sama ownernya langsung, Mas Yugi Liberty Sablon pastinya. Oke, everyone, aku bakal lanjut ngobrol lagi dengan Mas Yugi Sablon.